Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Berbisa, berbincang santai bareng kita. Di episode podcast kali ini yaitu masih sama seperti episode lalu tentang serba-serbi Kepala Divisi HMPS Akuntansi S1. Dengan pembicara ada Mbak Anis selaku Kepala Divisi Sosial dan Mbak Mela selaku Kepala Divisi Keagamaan. Mungkin dari Mbak Anis dan Mbak Mela bisa perkenalan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Fairuz. Perkenalkan, nama saya Mela Maulida. Saya mahasiswa akuntansi S1 semester 6. Di sini saya menjabat sebagai Kepala Divisi Keagamaan. Ya baik, saya Herunisa Duyanti dari akuntansi semester 6. Saya menjabat sebagai Kepala Divisi Sosial. Oke, ini kan dari Divisi Sosial dan Divisi Keagamaan. Mungkin bisa diceritakan dari Mbak Anis, Divisi Sosial tuh ngapain aja gitu? Ya baik, di Divisi Sosial itu biasanya langsung terjun langsung ya ke masyarakat untuk apa ya, kayak untuk mengadakan kegiatan sosial gitu, kayak misalnya membantu dalam bencana alam gitu-gitu. Mungkin dari Divisi Keagamaan, dari Mbak Mela bisa menjelaskan? Kalau dari Divisi Keagamaan pastinya kan sudah jelas ya keagamaan. Nah, di sini kan UMP kan Islamik nih ya. Jadi kita kegiatan agama pasti berbasis keagamaan. Nah, kegiatan agamanya itu misal kayak ada kajian Islam, kemudian ada tadarus bersama dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin dari Divisi Sosial sama Keagamaan nih ada proker yang kolaborasi nggak sih? Kalau keagamaan sama sosial untuk kolaborasi proker itu lumayan banyak sih, dari kegiatan sedekah Jumat, kemudian ada santunan, kemudian ada kegiatan bagi-bagi takjil dan lain sebagainya. Berarti kurang lebih yang langsung terjun ke masyarakat ya bareng sama sosial. Ya, betul sekali. Mungkin dari masing-masing divisi nih, dari divisi sosial ada nggak sih proker yang menurut divisi sosial tuh berat gitu? Kalau dari Divisi Sosial itu ada itu paling social selling ya, karena banyak maksudnya dari kita itu susah untuk mencari konsumen gitu-gitu kan, karena banyak pesaing juga gitu. Jadi itu paling social selling. Mungkin dari divisi keagamaan. Kalau dari Divisi Keagamaan sendiri itu kemarin ada Pekan Ramadan. Nah, itu beratnya kenapa? Karena kita tuh harus cari peserta. Nah, kita kesulitan di proses pencarian peserta itu sendiri. Kurang lebih ya kalau dari divisi sosial itu kan mencari konsumen ya. Kalau dari agama karena membutuhkan peserta yang banyak ya, jadi Betul sekali. Nah, kalian ini kan sebagai kepala divisi dan mempunyai anggota-anggota kan. Terus cara kalian menjaga hubungan nih, mungkin biar tidak ada miskom dan konflik nih gimana? Mungkin dari Mbak Mela terlebih dahulu. Kalau dari saya sendiri pastinya kan komunikasi kan itu penting. Nah, kita tuh kayak dari divisi agama sendiri paling kayak adain pertemuan, terus kayak paling bahas-bahas proker di grup WhatsApp itu, kayak misal ada proker terdekat itu apa, kemudian kayak misal ada masalah nih dari proker masing-masing PC itu kayak bisa diutarakan, ya kayak kesulitannya bagaimana, nanti kita bisa diskusi bagaimana solusinya, seperti itu sih. Mungkin dari divisi sosial bisa. Ya, kalau dari Divisi Sosial kurang lebih sama ya kayak Divisi Keagamaan, karena yang paling penting itu kan komunikasi. Jadi kalau punya masalah atau keluh kesah itu lebih baik kayak diomongin gitu. Jadi lebih enak gitu. Jadi kurang lebih ya diskusi lah ya biar bisa menemukan jalan keluar buat masalah dan lain-lainnya gitu ya. Nah, ada nggak sih tips nih buat next kadif selanjutnya mungkin dari Mbak Anis terlebih dahulu? Tips dari saya untuk kadif selanjutnya itu lebih sabar, banyak sabar gitu. Terus kalau bisa itu lebih mengayomi, terus bertanggung jawab juga. Karena kan kita
sebagai kepala Kadif tuh mesti banyak banget tuh tanggung jawabnya gitu. Mungkin dari divisi keagamaan ada tips lain? Kalau dari saya sendiri hampir sama kayak Mbak Anis, cuma kalau misal nih untuk next Kadif selanjutnya itu bisa lebih merangkul anggota-anggotanya biar tidak ada perbedaan nih. Kalau misal ini Kadif, ini anggota, jadinya kita tuh sama-sama saling belajar bareng-bareng biar bisa menjadi divisi yang kompak, bisa sportif satu sama lain seperti itu. Berarti kurang lebih ya secara garis besar mengayomi lah ya. Biar tidak ada kesenjangan antara Kadif dan Sama anggota. iya. Oke. Mungkin buat harapan dari Kadif untuk divisinya dari Mbak Mela bisa? Kalau dari saya sendiri buat divisi keagamaan nih bisa lebih kompak lagi buat anggota-anggotanya, kemudian bisa lebih kreatif lagi sama inovatif terkait proker-prokernya, sama lebih dijaga silaturahminya gitu. Mungkin dari Mbak Anis bisa menjelaskan. Ya kalau di sosial itu ya lebih kompak lagi sama kayak yang tadi dibilang Mbak Mela. Terus nanti di kegiatan sosialnya juga lebih mengayomi ke masyarakat. Maksudnya kalau ada bencana itu kita lebih sigap lagi gitu. Udah sih. Jadi karena ini kan langsung terjun ke Iya. masyarakat ya. Jadi benar-benar langsung kayak ada kejadian kayak mungkin bencana dan lain-lain bisa collab untuk langsung terjun membantu masyarakat. Mungkin itu aja pertanyaan buat Mbak Kadif Sosial dan Keagamaan. Sekian episode berbisa pada kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan follow TikTok dan Instagram HMPS Akuntansi S1 UM Purwokerto. Jangan lupa ditunggu next episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.